pemilih itu buruk. Orang milih itu manusiawi, pemilih buruk. Pemilih itu ya terlalu tinggi standarnya. Setiap kali hadir yang ada kurang-kurangnya sedikit terus tidak diambil karena membayangkan nanti mesti ada yang lebih baik. Mesti ada, ya pasti saja ada yang lebih baik. Tapi kembali lagi nih Pak Faiz dengan topik yang masih sama, yaitu jodoh. Pertanyaan singkat Pak, apakah seseorang yang sudah menikah bisa dipastikan mereka itu berjodoh? Dan sebaliknya, apakah yang berjodoh harus selalu menikah? kalau kepastian itu memang sulit. Jadi apakah setiap jodoh itu harus menikah? Kalau sudah menikah apakah pasti jodoh? Itu jawabannya mesti ya tidak. Itu urusan di luar kuasa kita. Jadi urusan, Pak saya sudah nikah dengan ini misalnya, apakah dia jodoh saya? Kalau saya bilang ya jodoh, besok terus cerai, Pak kok terus mau pisah, berarti bukan. Atau ada jodoh itu ada masanya dan lain sebagainya. Jadi urusan jodoh itu rumusnya sejak awal tadi ya. Meskipun ya tadi pasangan itu harus kita cari, kita ikhtiari. Kadang-kadang saya kasih guyonan jodoh itu di tangan Tuhan, tapi nanti usia 30 ke atas Allah lepas tangan. Sudah disediain lama kok tidak diambil-ambil, dijemput-jemput. Jadi ya Allah menyediakan jodoh, kita pasti ada pasangan kalau kita mau. Jadi apakah yang kita nikahi itu jodoh kita? Mari yang kita nikahi, ayo kita perlakukan sebagai jodoh kita. Dengan segala ikhtiar kebaikan yang kita mampu pada jodoh kita. Apakah jodoh itu harus menikah? Ya kalau kita merasa cocok, merasa klop, merasa jodoh, ya kita usahakan bisa menikah. Kalau tidak bisa, itu sudah kuasanya Allah. Jadi cara berpikir yang level kita begitu. Karena hakikatnya nanti puncaknya yang tahu jodoh kita siapa itu Allah. Durasi jodohnya sampai kapan dan bagaimana, yang tahu juga Allah. Yang kita mampu itu mengejar jodoh yang terbaik menurut kita semampu kita. Kemudian ya kalau memang ketemu berusaha untuk bisa menikahi. Tapi kalau memang tidak bisa ya berarti di luar kuasa kita. Kalau sudah menikah kemudian kok terbukti kok banyak tidak cocoknya Pak, jangan-jangan tidak jodoh. Jangan-jangan tidak sesuai. Coba diikhtiari lagi. Karena ada banyak sudut pandang untuk membaca ketidaksesuaian itu. Jadi kadang-kadang kita itu nyari orang yang sama plek dengan kita. Kita lupa kadang-kadang yang sama plek mungkin malah tidak produktif untuk kita. Jadi justru dalam perbedaan-perbedaan itu kita berkembang, semakin kaya, semakin meningkat kualitas diri kita. Misalnya, wah pasangan saya kok cerewet sekali Pak misalnya. Loh, dari situ ada banyak pelajaran. Sokrates itu pernah satu cerita sampai lagi ngobrol-ngobrol kayak gini, dia sukanya ngobrol filosofis. Istrinya jengkel, disiram air dia. Jadi lagi ngobrol disiram air. Di situ dia malah tersenyum. Kalau enggak begini, pikiran kita enggak bisa jernih kata Sokrates karena disiram istri ini lah, pikiran kita tambah jernih, kita punya banyak wawasan-wawasan baru. Itu caranya Sokrates menyikapi istrinya yang jauh berbeda. Orang itu ngeri lihat Sokrates, istrimu kok gitu amat. Tapi ya dia mengambil banyak pelajaran dari situ. Nah jadi sudut pandangnya bisa diubah. Jadi karena biasanya orang yang banyak mengeluh pasanganku tidak begini, pasanganku tidak begitu. Itu karena dia terlalu menuntut pada pasangan. Itu yang saya sebut ketika membahas cinta itu egonya agak terlalu kuat. Ingin ini, ingin itu, lupa bahwa pasangannya juga manusia, dia punya keinginan juga ini dan itu. Jadi kita tentunya sadar bahwa kita ini menikah itu kan sama-sama orang yang tidak sempurna. Saya manusia tidak sempurna, dia juga manusia tidak sempurna. Justru kita menikah ini biar saling menyempurnakan diri. Karena dengan perbedaan kita bisa saling belajar, saling melengkapi. Justru saling melengkapi. Sekarang kita banyak belajar dari dia. Mungkin kitanya sangat pendiam, istrinya banyak omong. Sekarang kita belajar banyak cara ngomong yang lancar itu begini, seperti istri saya. Nah istri saya juga belajar dari saya, yang tidak terlalu banyak omong biar bisa ngerem itu kayak suami saya. Seperti itu. Jadi saling melengkapi, akhirnya utuh. Sekarang bagaimana Pak dengan case
seseorang yang sulit menemukan jodohnya. Sampai-sampai orang di sekitarnya menstigmanya sebagai orang yang terlalu banyak memilih. Nah, apakah memilih itu salah sih Pak? Sebenarnya manusiawi orang milih itu, tapi jangan pici, jangan idealis, jangan pemilih itu buruk. Orang milih itu manusiawi, pemilih buruk. Jadi pemilih itu ya terlalu tinggi standarnya. Setiap kali hadir yang ada kurang-kurangnya sedikit, terus tidak diambil karena membayangkan nanti mesti ada yang lebih baik, mesti ada, ya pasti saja ada yang lebih baik, tapi sulit. Kalau kita mentalnya seperti ini, ya mesti tidak dapat. Jadi ada ilustrasi menarik, ini kembali ke filsafat ya, ceritanya Plato sama Socrates. Jadi satu ketika Plato ini tanya pada gurunya, kata Plato, guru coba cinta itu apa? Kata Socrates, coba kamu jalan ke kebun bunga itu, ambil satu bunga yang paling kamu sukai. Nah, terus Plato masuk ke kebun bunga itu, begitu lihat bunga yang indah, langsung dia ambil. Terus dia bilang, guru, ini bunga yang paling indah. Oke, yaitu cinta. Cinta itu kan biasanya kalau kita melihat sesuatu yang indah, yang luar biasa, takjub, kita kan tidak mikir ada yang lebih cantik loh dari ini, ada yang lebih luar biasa dari ini, kan kita enggak. Pokoknya kita sudah terlanjur jatuh cinta sama ini ya ini. Kemudian yang kedua Plato contoh, kalau menikah itu bagaimana, Guru? Nah sekarang sama, kalau menikah itu coba kamu jalan ke kebun bunga itu, ambil bunga yang lebih baik dari yang kamu ambil ini. Nah, dia datang ke kebun itu, lihat ke bunga ini, wah ini ya lebih baik sih, tapi jangan-jangan di sana ada yang lebih baik lagi. Jalan lagi, ini baik sih, jangan-jangan di sana ada yang lebih baik lagi. Akhirnya sampai selesai dia tidak dapat bunga yang terbaik. Oke. Nah, kata Socrates, seperti itu orang menikah. Seringkali mentalnya mencari yang paling baik, lebih baik, akhirnya malah tidak dapat apa-apa. Terlalu pemilih. Maka gunakan mindset orang mencintai. Di mindset orang mencintai itu, saya sudah tersentuh, ada rasa dengan dia, ambil itu. Kayak orang mencintai tadi, tidak harus terlalu banyak pertimbangan kualifikasi, nanti malah nggak dapat. Jadi berarti apa? Milih itu bagus, tapi pemilih jadinya malah nggak dapat apa-apa, malah buruk. Ini pelajaran berharga sekali dari Socrates, bahwa dalam mencari jodoh tidak bisa kita bersikap perfeksionis. Nah, orang itu kan ya ingin jangan-jangan nanti ada yang lebih kualitas ini, jangan-jangan ada yang lebih baik, akhirnya malah nggak dapat apa-apa. Makanya kalau dalam agama itu kita milih jodoh diberi standar minimal, tidak standar maksimal. Cantik boleh, kaya boleh, keturunannya orang baik boleh, itu jadi standar boleh, tapi ya kalau menikah minimal lihat agamanya. Nah, itu kan standarnya minimal. Jadi tidak ngambil standar maksimal. Kalau standarnya bagus, agamanya bagus, ya nanti ditafsirkan oleh Imam Ghazali, agama bagus itu akhlaknya. Kalau menurutmu akhlaknya bagus, jalan saja, ambil saja. Jadi harus terus berupaya memilih jodoh terbaik, asal jangan menjadi pemilih ya Pak. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, hakikatnya jodoh itu dijamin ketetapannya Allah. Meskipun kita tidak tahu Allah menetapkan jodoh kita yang mana, berarti ikhtiar kita menentukan. Karena tidak berikhtiar mencari jodoh, khawatirnya kita dianggap abai, kita dianggap tidak serius untuk hal yang sangat serius. Bahkan oleh Nabi dideklarasikan sebagai sunnahnya. Maka ayo mencari jodoh yang terbaik, meskipun tidak pemilih tadi, dan pasrahkan sisanya pada Allah. Terima kasih Pak Faiz. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari obrolan ini. Dan teman-teman lurah aku, support terus, salam sehat dan sukses selalu.